Iya, ini saya kebetulan dalam perjalanan menuju Gaziantep bersama tim dari KBRI untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan tahap 1 berupa makanan kepada Bulan Sabit Merah Turki. Dan dalam waktu 2 jam mungkin kami akan tiba di Gaziantep nanti sehingga bisa melihat kondisi yang lebih real di lapangan. Tapi sejauh ini memang jumlah korban yang diketahui sudah meninggal dunia itu sudah melampaui angka 2.000 dan diyakini bahwa angka itu akan terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih terus berlangsung. Pihak Turki sudah menyampaikan bahwa ada keterbatasan di dalam evakuasi, karena itu sudah meminta bantuan kepada berbagai negara dan pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan sekarang bantuan untuk medium urban SAR, search and rescue dari Basarnas yang mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan sudah bisa diterbangkan ke Turki untuk membantu proses evakuasi tersebut. Sementara dari bangunan diperkirakan sudah sekitar 10.000 bangunan yang hancur dan korban yang luka-luka juga sudah melewati angka 10.000 per hari ini tadi per 2 jam lalu, dan itu situasinya. Sementara untuk WNI ada penambahan jumlah yang luka-luka yang berhasil kita identifikasi. Kemarin kita laporkan 3 orang yang luka-luka, kemudian menjadi 4 orang, dan per hari ini, per tadi malam tepatnya, kita sudah menemukan 10 orang yang luka-luka. Yang 4 diantaranya sudah dirawat di rumah sakit di sekitar lokasi yang memadai, dan 6 diantaranya belum bisa ditampung di rumah sakit sekitar karena keterbatasan bed dan keterbatasan tenaga medis, sehingga kita memutuskan hari ini untuk evakuasi mereka ke Ankara. Kita sudah kirim tim ke Hatay untuk menjemput 6 orang tersebut dan membawa ke Ankara untuk dirawat di rumah sakit di Ankara. Baik, saya akan beralih ke Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, ini bagaimana kondisi pelajar Indonesia di Turki saat ini? Ya, baik, makasih Mbak. Jadi kalau untuk pelajar sendiri ya, sebagai PPI, sebagai organisasi terbesar yang ada di Turki saat ini, sedang juga berupaya untuk terlibat aktif dalam pengevakuasian pelajar-pelajar yang ada di Turki, khususnya bagi mereka yang terdampak di lokasi gempa itu. Di Gaziantep sendiri ya, itu kami dari PP Turki mencatat ada 86 pelajar yang ada di sana, dan sementara juga Bapak Dubes ini dalam perjalanan juga untuk mengevakuasi mereka berikut dengan WNI yang lain yang ada di sana. Nah, selain daripada itu, para pelajar-pelajar yang ada di Turki juga sedang berusaha untuk mengumpulkan dana bantuan untuk disalurkan nantinya kepada korban-korban yang terdampak di Gaziantep dan lain sekitarnya, Kahraman Maras dan lain sebagainya. Nah, di samping itu PPI Turki sendiri sebagai lembaga kemahasiswaan bekerja sama dengan beberapa NGO dan PPI dunia dan berbagai PPI yang ada di kawasan-kawasan yang ada untuk kemudian mengumpulkan dana dan akan nantinya disalurkan ke sana. Sedangkan untuk kondisi sekarang ya, saya sendiri yang letaknya di Konya sekarang, karena juga kemarin waktu gempa susulan dan bahkan waktu gempa yang sekitar jam 4 subuh itu kami juga rasakan di tempat kami di Konya. Jadi memang teman-teman sekarang masih sangat waspada untuk gempa-gempa berikutnya. Mungkin akan ada gempa susulan, sehingga bahkan saya sendiri itu sedang mengevakuasi diri ke rumah teman saya yang menurut saya lebih jauh aman dibanding ketika saya tinggal di rumah saya yang kemarin itu getarangannya sangat besar juga. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Mas Zulkifli. Pak Dubes, adakah hotline khusus bagi masyarakat yang ingin mengupdate kabarnya yang sedang berada di Turki, Pak Dubes, untuk melihat kondisi keluarganya saat ini? Ya, sebetulnya sekarang, per kondisi sekarang, kita sudah menerima permintaan untuk evakuasi dari 104 WNI yang sudah pasti memang membutuhkan tempat untuk evakuasi. Baik karena bangunan tempat mereka hancur, dan terutama karena tempat-tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah Turki sudah overcrowd gitu, sehingga tidak bisa lagi menampung lebih banyak lagi
korban. Karena itu kita memutuskan untuk mengevakuasi mereka. Ada 40 di Kahramanmaras, kemudian ada sekitar ada 49 di Kahramanmaras, kemudian ada 40 di Gaziantep, ada 14 di Diyarbakir, kemudian ada 9 orang di Hatay. Namun kita juga prepare, kita sudah kerahkan beberapa bis yang kita datangkan dari Ankara. Kita sudah prepare kalau di tengah jalan nanti ada lagi kita menemukan WNI lain yang membutuhkan evakuasi. Nah, terkait dengan kontak ke KBRI, sebetulnya KBRI sudah selama ini sudah memiliki hotline yang bisa dihubungi 24/7, 24 jam. Namun kami sudah menginfokan melalui berbagai media di tanah air dan juga melalui jaringan perlindungan Satgas Perlindungan WNI yang ada di setiap kota. Sudah kami sampaikan nomor hotline tersebut. Sampai saat ini yang sudah masuk ke hotline itu sekitar 240 pengaduan. Tapi sebagian besar justru yang memanfaatkan itu adalah mereka yang dari Indonesia. Karena itu kami melalui kesempatan ini juga menghimbau kepada warga yang di Indonesia. Sebetulnya gempa ini terjadi hanya di bagian tenggara Turki yang dekat perbatasan dengan Suriah, di mana diperkirakan ada sekitar 500 WNI yang tinggal di situ. Sementara 90% WNI kita itu tidak tinggal di daerah situ. Dari 6.500 WNI, itu sebagian besar tinggal di daerah Marmaris, Istanbul, Kocaeli, Bursa, kemudian di Sakarya, kemudian di Anatolia Tengah, di Ankara dan sekitarnya. Daerah-daerah di luar 11 daerah yang terkena bencana itu sebetulnya tidak terdampak gitu. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu nelpon ke hotline Perlindungan WNI KBRI Ankara, supaya hotline Perlindungan WNI KBRI Ankara ini bisa fokus untuk melayani teman-teman yang memang membutuhkan dari sekitar 500 yang ada di wilayah gempa tersebut. Kami juga sudah membuka link khusus untuk permintaan bantuan. Sampai saat ini kita sudah menerima sekitar 120 permintaan bantuan dan di tim sekarang yang berangkat ke Gaziantep ini kami sudah membawa logistik juga untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan tersebut. Baik, Pak Dubes, seperti yang Anda update tadi kepada CNBC Indonesia, tadi Anda tengah di perjalanan untuk mendistribusikan bantuan tahap 1 berupa makanan. Ini apakah ada bantuan-bantuan lain berupa baju atau apapun, mengingat memang cuaca di sana sangat ekstrim sekali, berada di bawah 0 derajat, dan apakah ada kendala dalam pendistribusian bantuan tersebut? Kalau untuk bantuan kemanusiaan, yang 1 kontainer bahan makanan yang kita siapkan ini adalah bantuan untuk masyarakat Turki yang akan diberikan melalui Bulan Sabit Merah. Sementara di dalam tim kami juga membawa bantuan logistik untuk warga Indonesia yang nanti kami ketemu. Itu ada selimut, kemudian ada kompor gas, ada bahan makanan lain, air minum dan sebagainya, vitamin yang sengaja kami bawa untuk mereka yang tidak dievakuasi. Kami akan meninggalkan logistik buat mereka. Tetapi mereka yang akan dievakuasi tentu saja nanti akan ditangani kebutuhan logistiknya setiba mereka di Ankara.